Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita masih melanjutkan, yaitu membahas tentang soal-soal TKA atau tes kemampuan akademik, masih di submateri barisan dan deret aritmatika. Langsung saja soal yang pertama. Diketahui jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan n dalam kurung 3n dikurangi 5. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, beda dari deret tersebut adalah 6. Jadi di sini kita mencari beda. Untuk mencari beda ini bisa dicari dari rumus Sn-nya. Kita cari dulu S1 dan S2. Sn sama dengan N, 3N kurangi 5. Ini adalah rumus dari soal. Saya tulis kembali. Kemudian kita akan mencari S1 dulu. Mencari S1 artinya N-nya diganti 1. 3N artinya 3 kali N atau 3 kali 1 kurangi 5. Perkalian 1 boleh diabaikan, berarti tinggal ini 3 kali 1 3 kurangi 5 sama dengan negatif 2. S1 ini sama saja dengan U1 atau suku pertama atau A. Kemudian S2 N-nya diganti 2. 3N berarti 3 kali 2 kurangi 5. Yang dikurang ini dikerjakan dulu, 2-nya tetap 2. 3 kali 2 itu 6, kurangi 5. Sama dengan 2 kali 6 kurangi 5, 1. Berarti jawabannya 2. Kemudian dari S1 dan S2 ini kita bisa mencari suku kedua. Suku kedua diperoleh dari S2 kurangi S1. S2-nya adalah 2, kurangi S1. S1-nya adalah negatif 2. Di sini negatif ketemu negatif jadi positif. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti suku pertamanya itu adalah negatif 2. Suku keduanya adalah 4. Dari suku pertama dan kedua kita bisa menemukan beda. Beda itu rumusnya adalah suku kedua kurangi suku ke-1. Suku keduanya 4, suku ke-1-nya adalah negatif 2. Seperti biasa di sini negatif ketemu negatif positif, berarti 4 tambah 2 sama dengan 2. Bedanya sudah ketemu 6, berarti pernyataan yang pertama benar. Yang kedua, nilai suku kelima deret tersebut adalah 22, berarti kita mencari U5. U5, 5 kurangi 1 itu adalah 4, berarti kita bisa memakai rumus A ditambah 4B. A-nya adalah negatif 2, A itu sama saja dengan suku pertama. 4B itu adalah 4 kali B, B-nya adalah 6. Berarti negatif 2 ditambah 4 kali 6, 24. Berarti negatif 2 tambah 24, ketemunya 22. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Yang selanjutnya, selisih nilai suku ke-10 dan suku ke-6. Berarti kita mencari suku ke-10 dulu. 10 kurangi 1 itu adalah 9. Berarti kita bisa memakai rumus A ditambah 9B. Jadi ini rumus langsungnya. Kalau suku kelima, 5 kurangi 1 itu 4, berarti A tambah 4B. Suku ke-10, 10 kurangi 1 itu 9, berarti A ditambah 9B. A-nya itu suku pertamanya yaitu negatif 2. Ditambah 9B itu 9 kali B, B-nya itu adalah 6. Berarti negatif 2 ditambah 9 kali 6 itu adalah 54. Negatif 2 tambah 54, jawabannya adalah 52.
Suku ke-10 sudah, sekarang kita akan mencari suku ke-6. 6 kurangi 1 itu 5, berarti A ditambah 5B. A-nya, suku pertamanya itu negatif 2, tambah 5B, 5 kali B, B-nya itu adalah 6. Ada tambah, ada kali, seperti biasa yang didahulukan kali. Berarti negatif 2 tambah 5 kali 6, 30. Sama dengan 28. Yang ditanya itu adalah selisih. Selisih itu dikurangi. Suku ke-10 dikurangi suku ke-6. Selisihnya berarti 52 kurangi 28, yaitu 24. Padahal di sini menurut pernyataan 25. Berarti pernyataan yang ketiga itu adalah salah. Soal yang selanjutnya, dalam rangka perpisahan peserta didik kelas 12, panitia akan mengundang peserta didik dan wali murid. Kegiatan tersebut akan berlangsung di ruang serbaguna yang memiliki 20 baris kursi. Ada 22 kursi pada baris pertama, 24 kursi pada baris kedua, 26 kursi pada baris ketiga, dan seterusnya. Jika pada baris terakhir hanya diisi 80% dari kursi yang telah disediakan, jumlah seluruh peserta yang hadir adalah, jadi di sini ada 20 baris kursi, artinya N-nya itu adalah 20. Kemudian, pada baris pertama ada 22 kursi, berarti bisa kita tulis suku pertamanya atau A-nya itu adalah 22. Kemudian suku keduanya atau baris keduanya 24. Dari 22 ke 24. Dari 24 ke 26, penambahnya adalah 2. Berarti G-nya di sini ditemukan adalah 2. Kemudian yang ditanya jumlah peserta yang hadir, seluruh yang hadir. Dengan ketentuan untuk baris terakhir itu hanya diisi 80%. Kita akan mencari jumlah seluruh peserta yang hadir dulu secara keseluruhan. Jumlah itu adalah S. Berarti S 20 karena barisnya ada 20. Rumus S itu adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya, karena yang ditanya S20, maka N-nya adalah 20. Berarti 20 per 2 dalam kurung 2 kali A. A-nya itu adalah 22 ditambah N-nya itu 20. 20 kurangi 1, 19 kali B. B-nya itu adalah 2. Kemudian kita cari 20 bagi 2 itu adalah 10. Di sini ada kali, ada tambah, yang kita dahulukan adalah kali. 2 kali 22 yaitu 44 ditambah 19 kali 2 itu adalah 38. Berarti sama dengan 10 kali 44 tambah 38 itu 82. Berarti 10 kali 82 itu 820. Kemudian karena baris terakhir atau suku ke-20 ya, hanya diisi 80%. Berarti kita akan mencari yang tidak hadir. Dari yang tidak hadir itu adalah baris terakhir. Berarti kita mencari suku ke-20 dulu. Atau baris terakhirnya dulu tuh seharusnya berapa orang. Berarti 20 kurangi 1 itu adalah 19. Berarti A ditambah 19B. A-nya itu adalah 22. 19 kali B, 19 kali 2. Ada tambah, ada kali. Jadinya yang didahulukan kali. Berarti 22 ditambah 38, yaitu 60. Jadi, baris terakhir itu harusnya 60. Tapi karena yang terisi hanya 80%, artinya ada 20% yang tidak hadir. Kita akan mencari berapa orang yang tidak hadir, yaitu 20%. 20 per 100 kali yang seharusnya hadir di baris terakhir atau baris ke-20.
kali 6. Di sini bisa dicoret 02, 2 kali 6, 12. Berarti yang tidak hadir ada 12. Jumlah peserta seharusnya 820 secara keseluruhan. Di baris terakhir yang tidak hadir itu 12. Berarti 820 kurangi 12, yaitu 808. Soal yang selanjutnya, diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 13 dan jumlah suku ketujuh hingga suku ke-10-nya adalah 162. Jika suku pertama A dan beda barisan tersebut B, maka nilai A dikurangi B adalah, berarti di sini diketahui suku ketiganya itu adalah 13. Kemudian, jumlah suku ketujuh hingga suku ke-10-nya adalah 162. Berarti suku ketujuh ditambah suku ke-8 ditambah suku ke-9 ditambah suku ke-10 itu adalah 162. Seperti biasa, suku ke-7, 7 dikurangi 1 itu 6. Berarti A ditambah 6B. Ditambah suku ke-8. 8 kurangi 1 itu adalah 7. Berarti A ditambah 7B. Kemudian suku ke-9. 9 kurangi 1 itu 8. Berarti A ditambah 8B. Berarti untuk yang suku ke-10-nya itu adalah A ditambah 9B sama dengan 162. A tambah A tambah A tambah A, A-nya ada 4, berarti 4A. Ditambah 6B tambah 7B, 13B. Tambah 8B, 21B. Tambah 9B, berarti 30B. Sama dengan 162. Kemudian yang diketahui tadi yang pertama adalah suku ketiga. Suku ketiga itu 3 kurangi 1 adalah 2. Berarti A ditambah 2B. Jadi ini adalah suku ketiga. Sama dengan diketahui di soal itu adalah 13. Kita tulis di sini A ditambah 2B sama dengan 13. Kalau sudah kita samakan, kita selesaikan. Di sini A, di sini 4A, di sini 1A. Berarti kita samakan A-nya. Berarti ini dikali 1, yang bawah dikali 4. Jadi seperti penyelesaian SPLDV. Yang atas dikali 1, berarti tetap 4A ditambah 30B sama dengan 162. Kemudian yang bawah dikali 4, berarti 4A ditambah 8B sama dengan 13 kali 4, 52. Kalau sudah dikurangi. 4A kurangi 4A habis. 30B kurangi 8B, 22B. 162 kurangi 52 itu 110. Berarti B sama dengan 110 dibagi 22. Jawabannya adalah 5. Kemudian mencari A-nya. Mencari A-nya bisa memakai yang atas ini atau yang bawah. Kita cari yang mudah, kita memakai yang bawah ini. Ya, dengan substitusi. Berarti A ditambah 2B, saya tulis lagi. A tambah 2B sama dengan 13. A-nya yang dicari, 2B artinya 2 kali B, B-nya tadi 5, sama dengan 13. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan kali, berarti A ditambah 2 kali 5 itu 10, sama dengan 13. A sama dengan 13, 10 ini pindah ruas. Karena ini tambah, pindah ruas jadinya kurang. Berarti A-nya sama dengan 13 kurangi 10 sama dengan 3. Yang dicari ini kita lihat adalah A kurangi B. Berarti A-nya 3 kurangi B-nya adalah 5. 3 kurang 5 sama dengan negatif 2.
Berarti jawabannya adalah A. Soal yang selanjutnya, diketahui jumlah n suku pertama suatu barisan aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 7 per 2n kuadrat ditambah 3 per 2n. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jadi ada 4 pernyataan di sini. Pernyataan yang benar adalah nomor. Kita akan mencari kebenaran dari 4 pernyataan ini satu persatu. Yang pertama yaitu nilai beda adalah 7. Mencari beda, kita bisa cari dari rumus Sn di sini. Kita tulis di sini Sn sama dengan 7 per 2n kuadrat ditambah 3 per 2n. Kita akan mencari S1 dan S2 supaya bisa menemukan beda. S1 artinya n-nya diganti 1. Berarti 7 per 2 kali 1 kuadrat itu 1, tambah 3 per 2 kali 1, n-nya 1. Berarti 7 per 2 kali 1 itu adalah 7 per 2, 3 per 2 kali 1 itu adalah 3 per 2. Berarti 7 tambah 3, 10. 10 per 2, jawabannya adalah 5. Kemudian S2, artinya n-nya diganti 2. Berarti 7 per 2 kali 2 kuadrat itu adalah 4. 3 per 2 kali n-nya itu ganti 2. 4 bagi 2 itu adalah 2. 2 di sini habis. Jadi 7 kali 2, 14 ditambah 3 yaitu 17. S1 ini yang sama dengan 5, ini juga berperan sebagai suku ke-1 atau A. Jadi suku ke-1 atau A-nya sudah ketemu 5. Kemudian suku keduanya bisa diperoleh dari S2 kurangi S1. S2-nya adalah 17, S1-nya adalah 5. Jadi sama dengan 12. Jadi sudah ketemu yaitu suku pertamanya 5, suku keduanya itu adalah 12. Jadi kita tulis lagi di sini, suku pertama itu adalah 5, suku keduanya itu adalah 12. Dari suku pertama dan suku kedua ini kita bisa menemukan beda atau B. B diperoleh dari mana? Dari suku kedua kurangi suku ke-1. Suku keduanya 12, suku ke-1-nya itu 5. Berarti jawabannya adalah 7 untuk B-nya. Di sini pernyataannya nilai B adalah 7. Berarti pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Yang selanjutnya, pernyataan kedua. Hasil kali suku ke-1 dan suku ke-4 adalah 120. Suku ke-1 kali suku ke-4. Kita akan cek apakah benar 120. Suku ke-1-nya itu nilainya 5. Suku ke-4, 4 kurangi 1 itu 3. Jadi kita memakai rumus A ditambah 3B. Berarti 5 kali A itu suku pertama. Jadi suku pertama itu sama dengan A, di sini adalah 5, tambah 3B, 3 kali B, B-nya adalah 7. Berarti 5 kali yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu, ada tambah, ada kali, kita dahulukan kali. Berarti 5 ditambah 21. Berarti 5 kali, 5 tambah 21, 26. 5 kali 26, 130. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Yang ketiga, hasil penjumlahan suku kedua dan suku kelima adalah 45. Berarti suku kedua ditambah suku kelima. Kita akan cek. Suku kedua, 2 kurangi 1 itu adalah 1. Berarti A ditambah 1B. Atau bisa ditulis A tambah B. Tambah. Suku kelima, 5 kurangi 1 itu 4. Berarti A ditambah 4B. A tambah A, 2A. Tambah B tambah 4B. B itu artinya 1B. Berarti 5B.
berarti 2A, berarti 2 kali A, A-nya itu adalah 5, tambah 5 kali B, B-nya itu adalah 7. Berarti ada kali, ada tambah, ada kali. Seperti biasa yang didahulukan adalah kali. Berarti 2 kali 5, 10. 5 kali 7, 35. Berarti 10 tambah 35 sama dengan 45. Pernyataan yang ketiga bernilai benar. Kemudian, yang keempat, nilai suku ke-10 adalah 65. Berarti kita diminta mencari suku ke-10. 10 kurangi 1 itu 9. Berarti A ditambah 9B. A-nya itu adalah 5. 9B itu artinya 9 kali B. B-nya adalah 7. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan kali. Berarti 5 ditambah 9 kali 7 itu adalah 63. Berarti 5 ditambah 63 sama dengan 68. Di pernyataan nilainya 65, berarti pernyataan keempat bernilai salah. Kalau begitu pernyataan yang benar itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Soal yang selanjutnya, dalam suatu barisan aritmatika, suku ke-5 sama dengan 30 dan suku ke-8 sama dengan 45. Berdasarkan pernyataan tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, diketahui suku ke-5-nya itu adalah 30. Jadi kita bisa tulis U5 sama dengan 30. Kemudian suku ke-8-nya U8 sama dengan 45. Yang ditanya yaitu yang suku pertama barisan tersebut adalah 15. Jadi ini ada suatu pernyataan kalau suku pertama atau A-nya itu adalah 15 dan kita harus mencari kebenarannya. Bisa kita cari dari pernyataan yang sudah diketahui di soal. Suku ke-5 sama dengan 30. Seperti biasa, 5 kurangi 1 itu adalah 4. Berarti bisa kita tulis A ditambah 4B sama dengan 30. Kemudian, suku ke-8 sama dengan 45. 8 kurangi 1 itu 7. Berarti A ditambah 7B sama dengan 45. Karena di sini sudah sama, berarti bisa kita eliminasi. A kurangi A habis, 4B kurangi 7B yaitu negatif 3B, 30 kurangi 45 negatif 15. Berarti B sama dengan kanan dibagi kiri, negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif, 15 bagi 3 itu adalah 5. B-nya sudah ketemu 5. Sekarang kita akan mencari A-nya atau suku pertamanya. Mencari suku pertamanya bisa memakai persamaan yang di atas ataukah persamaan yang di bawah. Kita akan pilih persamaan yang di atas dengan asumsi di sini angkanya lebih kecil supaya perhitungannya lebih mudah. Saya tulis lagi, A ditambah 4B sama dengan 30. Jadi persamaan yang di atas ini saya tulis persis. A-nya tetap A karena yang dicari adalah A. 4B itu 4 kali B, B-nya itu adalah 5. Sama dengan 30. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan adalah kali. Jadi A ditambah 20 sama dengan 30. A sama dengan 30. Ini. Tambah 20 pindah ruas ke kanan. Tambah pindah ruas ke kanan jadinya dikurangi. Jadi A sama dengan 30 kurangi 20 yaitu 10. Berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, jumlah 5 suku pertama adalah 100. Jumlah itu adalah S. 5 suku pertama berarti S5. S5 berarti rumusnya N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. S5 artinya N-nya 5.
Jadi 5/2, 2A. 2 kali A, A-nya adalah 10, ditambah N kurangi 1, N-nya 5, 5 kurangi 1, 4. 4 kali B, B-nya itu adalah 5. Sama dengan 5/2. Di sini ada kali, ada tambah, ada kali. Yang didahulukan adalah kali. 2 kali 10 itu 20. 4 kali 5 itu 20. Berarti 5/2 kali 40. Jawabannya 40 bagi 2 itu 20. 5 kali 20 itu 100. Berarti benar untuk pernyataan yang kedua. Kemudian, suku ke-10 barisan tersebut adalah 50. Suku ke-10 itu adalah U10. Seperti biasa, 10 kurangi 1, 9. Jadi A ditambah 9B. A-nya adalah 10. 9B itu 9 kali B. B-nya adalah 5. Kemudian ada tambah, ada kali, yang didahulukan adalah kali. Jadi 10 ditambah 9 kali 5, 45. Jawabannya adalah 55. Berarti pernyataan yang ketiga juga salah. Soal yang selanjutnya, seorang pemilik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyak jeruk yang dipetik. Ternyata banyak jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 25N. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari pertama adalah, yang ditanya itu adalah jumlah. Berarti di sini mencari SN. Selama 10 hari pertama berarti S10. Rumus SN itu ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu N/2, 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Ataukah N/2 A ditambah UN. Di sini kita bisa memakai rumus yang bawah, karena yang ditanya adalah 10 hari pertama berarti S10. Nanti di sini N-nya itu adalah 10 per 2, A-nya kita cari, kemudian UN-nya berarti U10. Karena di sini S10, otomatis N-nya di sini adalah U10. Bisa kita tulis A ditambah U10. Kita akan mencari A dulu. A itu adalah suku pertama. Kita memakai rumus ini. UN sama dengan 50 ditambah 25N. Jadi kita mencari U1. U1 itu sama saja dengan A atau suku ke-1. U1 artinya N-nya diganti 1. Sini kita tulis 50 ditambah 25 kali 1. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan kali. Berarti 50 ditambah 25 kali 1 itu 25. Berarti 75. Ini adalah A. A atau suku pertama atau U1. Kemudian kita akan mencari U10. U10 artinya N-nya diganti 10. Berarti 50 ditambah 25 kali 10. Seperti biasa ada tambah, ada kali, yang didahulukan kali. Berarti 50 ditambah 25 kali 10 itu 250. Berarti 300. Yang ini bisa kita kerjakan. 10 bagi 2 itu 5. Dalam kurung A. A-nya itu adalah suku pertama, di sini ketemu 75, ditambah suku ke-10-nya itu adalah 300. Berarti 5 kali 75 tambah 300 itu adalah 375. 5 kali 375, jawabannya 1875. Soal yang selanjutnya, keuntungan seorang pedagang bertambah setiap hari dengan jumlah yang sama.
Jika jumlah keuntungan sampai hari ke-6 adalah 132.000 dan jumlah keuntungan sampai hari ke-15 adalah 600.000. Jumlah keuntungan sampai hari ke-20 adalah, di sini ada kata jumlah sampai hari ke-6, berarti SN atau S6. Kita akan memakai rumus SN. Rumus SN itu adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Di sini yang diketahui jumlah keuntungan sampai hari ke-6, berarti S6. S6-nya itu adalah 132.000. S6, N-nya berarti diganti 6, berarti 6 per 2 dalam kurung 2A ditambah 6 kurangi 1 itu 5, berarti 5B sama dengan 132.000. 6 per 2 itu 3, 2A ditambah 5B sama dengan 132.000. Kita jabarkan di sini, 3 kali 2A itu 6A, 3 kali 5B itu 15B, sama dengan 132.000. Kita sudah menemukan persamaan yang pertama. Yang kedua yaitu jumlah keuntungan sampai hari ke-15, berarti S15. S15-nya 600.000, jadi kita tulis S15 sama dengan 600.000. 15, berarti di sini N-nya diganti 15, berarti 15 per 2 dalam kurung 2A ditambah 15 kurangi 1, 14B sama dengan 600.000. Kemudian di sini pembagian 2, berarti yang di dalam kurung ini dibagi 2 semua. 2 bagi 2 habis, 14 bagi 2 itu 7. Berarti ditemukan 15A ditambah 7B sama dengan 600.000. Kita jabarkan, 15 kali A berarti 15A, ini tambah, sini juga tambah. 15 kali 7B 105B sama dengan 600.000. Kita sudah menemukan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 ini nanti akan kita eliminasi supaya menemukan A dan B. Kita tulis lagi di sini, persamaan yang pertama tadi adalah 6A ditambah 15B sama dengan 132.000. Persamaan yang kedua, 15A ditambah 105B sama dengan 600.000. Akan kita samakan di sini. 6 dan 15 kita samakan jadi 30. 6 supaya jadi 30 ini dikali 5. 15 supaya jadi 30 dikali 2. Artinya yang atas ini kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 2. Yang atas dulu ini kita kalikan 5 semua. 6A kali 5 berarti 30A. 15B kali 5, 75B. Kemudian 132.000 kali 5 yaitu 660.000. Yang bawah ini kita kalikan 2, berarti 15A kali 2, 30A. 105B kali 2 yaitu 210B. Kemudian 600.000 kali 2, 1.200.000. Karena ini sudah sama, bisa kita eliminasi, kita kurangi. 30A kurangi 30A habis. 75B dikurangi 210B yaitu negatif 135B.
660.000 dikurangi 1.200.000 itu adalah 504, negatif 540.000. B sama dengan kanan dibagi kiri, yaitu negatif 540.000 dibagi negatif 135. Negatif bagi negatif positif, ketemunya adalah 4.000. Untuk B-nya yaitu 4.000. Sekarang kita akan mencari A. Mencari A bisa memakai persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Kita akan pakai yang sekiranya angkanya mudah dicari. Kita akan memakai persamaan yang atas. Persamaan yang atas saya tulis persis di sini. 6A ditambah 15B sama dengan 132.000. 6A tetap 6A karena yang kita cari adalah A. 15B itu artinya 15 kali B. B-nya di sini ketemu 4.000. Berarti 15 kali 4.000 sama dengan 132.000. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan kali. Berarti 6A ditambah 15 kali 4.000 itu 60.000. Sama dengan 132.000. Berarti 6A sama dengan 132.000. Di sini tambah, pindah ruas jadinya dikurangi 60.000. Berarti 6A sama dengan 132.000 dikurangi 60.000, yaitu 72.000. Kalau sudah, A sama dengan kanan dibagi kiri, 72.000 dibagi 6. Jawabannya adalah 12.000. Jadi A-nya 12.000, B-nya 4.000. Di sini saya tulis A-nya itu adalah 12.000, B-nya itu adalah 4.000. Sekarang kita lihat apa yang ditanya. Jumlah keuntungan sampai hari ke-20. Jumlah berarti S. Yang dicari adalah S20. Memakai rumus yang tadi, N per 2, saya tulis lagi rumusnya. 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N-nya 20 karena yang ditanya S20 per 2. 2A artinya 2 kali A. A-nya itu adalah 12.000 ditambah N kurangi 1. 20 kurangi 1, 19 kali B. B-nya itu adalah 4.000. 20 bagi 2 itu 10. Ada kali, ada tambah, ada kali, yang didahulukan adalah kali. 2 kali 12.000 itu 24.000. 19 kali 4.000 itu adalah 76.000. Berarti 10 kali yang dalam kurung dikerjakan ketemunya adalah 100.000. Berarti 10 kali 100.000 itu adalah 1 juta. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang selanjutnya, jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan setengah N dalam kurung 3N kurangi 1. Suku ke-10 deret tersebut adalah, di sini seperti biasa yang ditanya itu adalah suku ke-10 atau U10. Suku ke-10 atau U10. Artinya kita akan mencari A dan mencari B-nya terlebih dahulu. Dari mana? Dari rumus Sn yang sudah diketahui. Saya tulis lagi di sini, Sn sama dengan setengah N dalam kurung 3N kurangi 1. Kita akan mencari S1 dulu. Artinya N-nya diganti 1. Setengah kali 1 setengah. 3N itu 3 kali 1, 3 kurangi 1. Berarti setengah kali 3 kurangi 1 itu 2. Setengah kali 2 itu 1. Berarti S2-nya sudah ketemu, S1-nya maksud saya sudah ketemu 1. S1 itu sama dengan U1 atau A, suku pertama atau A. Kemudian S2. S2 ini berarti N-nya diganti 2.
Berarti setengah kali 2 dalam kurung 3 kali 2 itu 6 kurangi 1. Ini corek-corek habis, berarti perkalian 1 bisa diabaikan. 6 kurangi 1, berarti jawabannya 5. Kemudian dari S1 dan S2 ini kita bisa menemukan U2. U2 itu dari S2 kurangi S1. S2-nya 5, S1-nya itu adalah 1. Berarti U2-nya ketemu 4. Bisa kita tulis di sini U1 sama dengan A ketemu 1, U2-nya ketemu 4. Berarti di sini kita bisa mencari B. B itu adalah suku kedua kurangi suku ke-1. Suku keduanya 4, suku ke-1-nya 1. Berarti jawabannya B-nya adalah 3. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-10. Seperti biasa, 10 kurangi 1 itu 9. Berarti A ditambah 9B. A-nya itu 1. Ditambah 9B artinya 9 kali B. B-nya itu 3. Ada tambah, ada kali, yang didahulukan kali. Berarti 1 ditambah 27. Jawabannya adalah 28.